Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amalia dan saya Asma Padang. Oke, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai cara membuat program PHP. Yang pertama itu, terlebih dahulu kita harus menginstal program tersebut ke dalam laptop kita. Sebelum kita membuat program PHP, terlebih dahulu kita harus menginstal program SAM pada laptop kita. Setelah proses install tersebut selesai, selanjutnya kita klik Start, kemudian program SAM, lalu kita pilih SAM Control Panel. Setelah muncul kotak dialog SAM, kita klik Start pada Apache dan MySQL. Kemudian admin pada Apache. Lalu kita klik browser yang tersedia, yaitu Firefox. Kita ketik localhost, lalu kita enter. Lalu setelah itu laptop kita akan menjadi localhost. Kemudian kita buat program sederhana pada Notepad, yaitu seperti yang ini. Kemudian filenya kita save dalam format PHP. Lalu kita save file dalam bentuk PHP dengan nama coba.cbo.php. Kemudian Alt5. Lalu kita simpan dalam SAM, kemudian kita buka htdoc, lalu kita simpan ke dalam folder tugas AR. Kita save. Kemudian kita buka dalam web dengan nama localhost tugas AR kemudian kita pilih coba.php, cbo.php. Dan ini adalah hasil dari sintaks yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemberian komentar pada PHP. Kita akan membuka contoh program yang telah kita ketik sebelumnya. Misalnya contoh nomor 2, kita buka, terus pemberian komentar ditandai dengan pemberian slash 2 kali, atau bisa juga dengan slash bintang. Misalnya pada contoh menggunakan perintah echo. Selanjutnya untuk perintah output terdapat 2 macam, yaitu echo dan print. Untuk
echo pemberian tanda kutip satu untuk menampilkan nama variabel yang diberi pada ketik tunggal. Sedangkan untuk tanda kutip 2 untuk menampilkan isi dari variabel. Selanjutnya untuk print dan printf kita seperti ini contohnya, dan untuk sprint tentunya seperti ini. Selanjutnya kita akan lihat outputnya pada browser. Kita ketik nomor 2.php dan hasilnya seperti ini. Di sini untuk selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai tipe data dalam PHP. Tipe data dalam PHP itu ada banyak. Misalnya itu ada boolean, integer, float, string, array, object, resource, dan null. Tapi di sini kita hanya menjelaskan 3 saja. Kita lihat program yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kita lihat nomor 3.php. Di sini Anda bisa lihat sendiri contoh program yang menggunakan tipe integer itu, dan yang kedua itu ada tipe float, dan yang ketiga itu ada tipe string. Oke, kita lihat eksekusinya dalam web. Oke, nomor 3.php. Oke, hasilnya muncul seperti ini. Nilai A itu -1, B itu 1, C 1, dan D itu 100.000. Yang di atas merupakan tipe data. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ekspresi yang digunakan dalam PHP. Kita akan melihat contoh yang telah kita buat sebelumnya, yaitu nomor 4.php. Dalam ekspresi terdapat 2, yaitu operan dan operator. Operan itu sendiri adalah konstanta, dan operator adalah simbol yang digunakan untuk mengeksekusi operan. Dalam contoh kali ini yang digunakan adalah operator kurang dan perkalian. Selanjutnya kita akan melihat output dari program yang telah kita buat tersebut pada browser, dan ini adalah hasilnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas sedikit mengenai alur kontrol program. Yang pertama itu di mana ada 2, yaitu seleksi kondisi dan perulangan. Tapi terlebih dahulu kita melihat seleksi kondisi. Kita lihat program yang telah kita buat sebelumnya, yaitu nomor 5 kondisi.php. Oke, di sini kita menggunakan kondisi if. Misalnya itu nilainya 8 jika nilainya nilainya 80 jika nilainya kurang dari 65, berarti di sini ada 2 kemungkinan, yaitu lulus atau gagal. Oke, kita lihat eksekusinya dalam web. Oke. Karena nilainya 80, maka hasilnya lulus. Kemudian sintaks perulangan. Ada 3 tipe perulangan pada bahasa pemrograman, yaitu for, while, dan do while. Perbedaan dari ketiganya adalah pada sintaks penggunaannya. Oke, kita lihat contoh sintaks yang telah kita buat. Nomor 5 perulangan.php. Oke, di sini kita melihat contoh for. Untuk for, pengecekannya dilakukan di awal dengan menggunakan 3 buah parameter. Kemudian untuk while,
Pengecekannya dilakukan di awal menggunakan satu parameter, sedangkan dua parameter lain yaitu inisialisasi dan modifier dimasukkan ke dalam baris program. Kemudian yang ketiga itu adalah do while, di mana pengecekannya dilakukan di akhir, sama seperti while menggunakan satu parameter dan dua parameter lainnya, yaitu inisialisasi dan modifier dimasukkan ke dalam baris program. Oke, kita lihat eksekusinya dalam web nomor 5 perulangan dari PHP. Oke, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya mengenai subprogram dalam PHP, di mana yang akan dibahas yaitu fungsi. Kita lihat contoh sintaks yang telah kita buat sebelumnya. Itu nomor 6.php. Pada sintaks ini kita dapat lihat bahwa fungsi yang digunakan yaitu fungsi bilangan ganjil, di mana ini adalah pada fungsi ini kita akan memulai dari 0 hingga bilangan ke-50 yang akan ditentukan bilangan ganjil apa saja yang terdapat di dalamnya. Kita lihat hasil eksekusinya pada Firefox, dan hasilnya adalah seperti ini. Muncul bilangan ganjil antara 0 sampai 50. Dan yang terakhir kita akan membahas array yang ada pada PHP. Kita lihat contohnya. Array ini sendiri adalah variabel yang spesial yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai. Nah, kita lihat contoh nomor 7.php. Pada sintaks itu dapat dilihat bahwa array-nya dapat menyimpan 4 variabel, di mana pada echo kita memanggil variabel yang ada di atasnya. Sama seperti contoh di atas, array berikutnya juga merupakan array yang tersimpan, dan kita dapat memanggilnya, dan kita dapat memanggil array yang diinginkan, di mana variabel-variabel tersebut berjumlah lebih dari 1. Kita lihat hasil eksekusinya pada Firefox, dan ini yang ini Dayang dan BC merupakan variabel yang kita panggil tadi pada contoh pertama, dan untuk Libra dan Scorpio adalah contoh yang kedua yang telah kita panggil tadi. Oke, sekian dari kami, dan untuk menonaktifkan aplikasi SAM, kita klik stop pada Apache dan MySQL, lalu kita close program tersebut. Sekian dari kami mengenai program PHP. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.